Tuhan pun iblis bisa bunuh. Oke? Nggak usah terlalu lebay kali. Di dalam kitab yang tertulis Kejadian 3 nomor 15, iblis diberi kuasa untuk meremukkan tumit. Makanya Yesus itu ditenteng kayak es cendol sama iblis. Ketek, 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 ketek. Ditenteng kemana-mana Yesus itu. Paham kau? Iblis mencobai Tuhan lu. Bukti bahwa iblis lebih berkuasa dalam hal ini. Tapi sayang, Yesus mengatakan Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang disalib bukan Yesus, Cak Kongkong. Kenapa kalian pingin kali Yesus yang disalib? Persis iblis kalian ini. Iblis tidak akan pernah bisa berkuasa atas diri Yesus. Yohanes 14:30. Sedikit pun iblis itu tidak berkuasa, sedikit pun. Berarti yang dibunuh di atas tiang salib itu bukan Yesus. Karena pembunuhan terhadap oknum yang ada di salib itu adalah upaya setan. Yohanes 13 nomor 2. Setan merasuki Yudas. Matius 26 nomor 24, nomor 4, nomor 59. Imam kepala melakukan tipu muslihat dan juga kesaksian-kesaksian palsu untuk supaya bisa membunuh Yesus. Kata Yesus, no, sedikit pun kalian tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang dibunuh bukan Yesus. Kenapa kalian pingin kali Yesus dibunuh? Kenapa? Hah? Ada apa dengan kalian? Kenapa seperti setan kalian ini? Pingin kali Yesus mati, sementara Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kata Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus gak mungkin. Nih sekarang nih, saya ingin tanya sama saudara. Saya sudah katakan bahwa seluruh mukjizat yang kau sampaikan tadi, memutuskan tali apa? Ini apa ini? Leher ini ya. Leher. Memutuskan leher, kuping. Itu bisa sekarang lem Alteco sini, ku tebas lehermu, ku sambung Alteco, bisanya itu. Iblis bisa berkuasa melakukan apa saja. Jadi kalau jangan kau banggakan keluar dari kubur, itu mungkin iblis. Pret. Iblis itu dilemparkan ke dalam kubur. Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Jadi yang keluar dari kubur itu iblis. Catat itu. Sekarang saya berhadapan dengan saudara. Anda mengatakan Yesus yang harus mati. Kenapa nafsuan kalian? Sementara Yesus mengatakan, aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai apa yang tertulis tentang aku. Apa yang tertulis? Di kitab mana? Di kitab Mazmur. Yesus menyebut kitab itu. Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, Padale. Bukan. Tapi di kitab Mazmur. Pertanyaan saya kepada saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Kisi pertama. Kisi kedua. Di dalam Mazmur 118. Ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang telah menjadi batu penjuru. Mazmur 118 nomor 22. Pertanyaan saya, tolong Anda jawab. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan sekarang sudah menjadi batu penjuru, yang dimaksud di situ siapa? Di dalam Mazmur 118:22 batu penjuru yang dimaksud di situ siapa? Jawab. Jawab, itu aja dulu. Begini. Apa yang ditanyakan itu terlalu panjang, menjelaskan terlalu panjang, tetapi supaya kita tahu, Bang. Sebentar saya akan jawab. Supaya kita tahu. Sebentar. Apakah Yesus yang disalib atau bukan? Kan gitu. Sebentar. Enggak, kita tiktokan untuk sesi ini, kita tiktokan. Kan sudah dua kan? Belum ya? Oh iya. Tapi saya segini, guru yang terhormat, ya, guru yang terhormat. Anda menjelaskan banyak sekali ya, guru yang terhormat. Tetapi tidak dapat poin saya. Tidak dapat poin. Karena Anda Kristen. Sebentar. Ya karena Anda Islam. Makanya Anda terlalu. Ya Kristen kan nggak pakai otak. Kristen nggak pakai otak. Dalam beragama nggak pakai otak. Gini, Islam itu hanya datang untuk merusak kehidupan manusia. Oh nggak bisa. Yesus mengajarkan jangan membunuh. Yesus mengajarkan jangan membunuh.
Yesus mengajarkan aku tidak akan mungkin dibunuh. Islam datang membersihkan Yesus dari fitnahan Kristen laknatullah. Tetapi sebentar. Tuh, Ketika pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya. Di dalam Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Mazmur 118, batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan sudah menjadi batu karang. Ayo, pertanyaan saya, itu siapa? Itu siapa? Jawab. Ini ada perkataan Bang Zuma aja sudah meleset. Batu yang kubuang menjadi batu karang. Ini kan maksudnya batu penjuru, batu penjuru itu, dengar. Batu penjuru, kan dia sudah mengatakan kepada Petrus, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang. Itu sinkron itu. Wey, jangan lebay kali kau. Pertanyaan saya, di dalam Mazmur 118 nomor 22, batu itu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Pertanyaan saya, itu siapa? Supaya kita tahu apakah yang disalib itu Yesus atau Yudas. Kok usah kemana-mana, ente mujizat-mujizat itu tadi lagi. Nanti ku kasih kau lem LT ko. Coba kau siliti telingamu, itu nyambung lagi tuh kau lem LT ko, lem Korea. Ya, kau usah kau bawa itu, karena Yesus mengatakan iblis melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Jadi nggak usah kau heran kenapa ada keluar dari kubur, kenapa dia bisa menyembuhkan orang. Ya karena memang iblis sudah dikatakan oleh Yesus itu mampu melakukan itu semua. Nah, Lukas 24:44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kata Yesus. Pertanyaan saya, Mazmur 118:22, batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Pertanyaan saya, itu siapa? Jawab. Syukran sahabat-sahabat. Jawab. Jadi artinya gini, Bang Zuma itu melewati apa yang sudah saya pertanyakan dari tadi. Itu tidak masuk akal semua. Yang saya karena kamu Kristen. Kan ya, Bang Zuma ini tidak menjawab hal ini. Bang Zuma tidak menjawab poin-poin yang ada. Anda tidak bisa membuktikan. Itu kan mujizat. Itu kan mujizat. Sebentar. Ya, itu poin pertama. Oke, Anda membantah tentang itu adalah mujizat. Nah, iblis kan bisa. Sebentar. Pada waktu yang melakukan bahwa telinga yang dipotong itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Lalu Anda mengatakan bahwa pada saat yang sebelum Petrus memotong telinganya si Malkus, pada waktu itu Yesus sudah melarikan diri. Itu benar? Anda katakan bahwa dia sudah melarikan diri. Kan sudah ku bilang, Bung. Ingat, dengar. Poin per poin. Yang menyembuhkan kemudian telinga orang itu, ya, itu sudah iblis yang datang dalam rupa Yesus. Sudah dibilang tadi. Apa orang ini? Iblis itu mampu melakukan mujizat apapun. Dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada setan yang datang memakai nama Yesus dan berkata dia Kristus. Mampu bermujizat. Kenalah itu. Kenapa Anda mutar-mutar? Pertanyaan saya, supaya semua yang Anda inginkan itu gugur, Yesus harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Pertanyaan saya, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, itu siapa? Sudah gugur semua pernyataan saudara. Ketika pertanyaan itu datang bahwa batu yang dibuang, itu saya belum jawab. Saya tahu bahwa itu adalah Yesua. Ya, itu pintar. Sebentar. Udah. Sebentar. Udah. Sudah itu Yesua. Sebentar dulu dong. Anda ini tidak bisa berdiskusi dengan baik. Anda sebentar. Iya, Anda sebentar. Ingat ya, saya kunci jawaban Anda ya. Bahwa yang ada di Mazmur 118 nomor 22 itu adalah Yesus. Oke, Bang Prangku, biar diskusinya enak disimak sama yang nyimak, Bang Prangku. Coba tanggapi satu persatu supaya bisa ditanggapi ulang. Supaya kalau ada yang menyimak ini yang nggak paham bisa paham. Coba satu persatu, Bang Prangku. Jangan sekaligus dibawakan. Itu namanya Anda menyesatkan. Iya, dia tadi membawa poin ada 347 poin. Saya simpulkan semua.
bahwa yang mujizat-mujizat itu semua iblis sudah bisa lakukan itu. Yesus sendiri yang mengatakan. Silakan. Makanya kita bicara, Bang. Bukan saya tidak mau berdiskusi dengan baik. Saya mendengar kok Abang penjelasan dari A sampai Z. Ketika saya bicara, Abang harus mendengar juga pertanyaan-pertanyaan. Bahwa pertanyaan Anda itu seperti air hujan, terlalu banyak. Gitu. Anda paham, Bang Franco? Tadi kenapa dijabarkan? Karena diminta untuk membuktikan Yudas Yes, itu. betul. Pintar Bang Bejo. Makanya dijabarkan begitu panjang. Anda menanggapi, jangan semua Bang, per poin supaya kita paham. Anda benar apa Bang Juma benar? Gitu dong. Pintar guru saya ini Bang Bejo. Thank you Bang. Iya. Ya, okay. Sudah tadi Anda Mazmur 22 nomor Mazmur 118 itu nomor 22 itu adalah Yesus, betul? Bang Zuma, saya sudah menjawab itu, tapi saya mau katakan kepada Bang Zuma, ketika Bang Zuma tadi menjelaskan bahwa itu adalah Yudas yang disalib, Yudas yang menggantikan hal itu, maka pertanyaan-pertanyaan saya itu Bang Zuma tidak menjawab. Bahwa itu semua ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah iblis yang melakukan semua itu. Dan Anda bawa ke dalam Kejadian 3:15 tentang di mana iblis sudah diberi kuasa. Ternyata Anda menggunakan Matius 28:18 di mana kuasa itu diberikan kepada Yesua untuk menguasai di bumi maupun di sorga. Ketika Anda bawa ke dalam Kejadian, itu bukan untuk si iblis, tetapi di mana itu adalah nubuat untuk Yesua bahwa Hawa baru adalah Maria, di mana dia yang akan melahirkan seorang putranya yang tunggal, dia yang akan membuka itu. Ini bukan gereja. Sebentar. Ini bukan gereja. Sebentar, ini bukan gereja gimana? Bang, Anda sudah poin Bang. Kejadian 3 larinya ke Maria, tuyul, benar-benar penipu. Loh, gimana? Ada yang penipu, Anda adalah orang-orang yang menyesatkan, bukan saya. Ini kan sekarang kenapa Anda mengatakan Kejadian 3 itu larinya ke Maria? Jangan loh. Sebentar, itu adalah nubuat di mana? Kata siapa itu nubuat? Kata siapa? Sebentar, siapa perempuan yang melahirkan? Iya, Hawa melahirkan anak-anak keturunannya. Sebentar, itulah makanya saya katakan. Larinya ke Maria pula. Itulah nubuat yang digenapi. Nubuat nenekmu kiper. Di mana Yesus yang akan menemukan kepala ular. Diam. Kalau kau nggak tahan pelajaran keras dari saya, kau turun. Kau jangan menipu di sini. Orang-orang Yahudi, bahkan tadi di awal saya mengatakan Matius 2 itu, Herodes ingin membunuh Yesus, itu pertanyaan saya yang kalian tidak sentuh. Paham? Kenapa Herodes ingin membunuh bayi Yesus? Ini ada nubuatan. Ku lempar juga muka sundal jepit nanti. Kenapa Herodes ingin membunuh bayi Yesus? Kenapa? Duluan mana bayi Yesus dengan nubuat yang kau jilat-jilat dari kitabnya Yahudi itu? Duluan mana? Duluan Kejadian kan? Berarti harusnya landasan Herodes ingin membunuh Yesus karena dosa waris itu. Koclok. Hantam juga jidatmu nanti lama-lama. Orang bodoh-bodoh aja di gereja tempatnya, jangan di sini. Sebentar. Sabar dulu. Herodes ingin membunuh Yesus, ingat, bukan karena unsur nubuah. Catat itu. Apa buktinya bukan unsur nubuah? Kau baca kemudian Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Banyak orang yang melawat kemudian Maria setelah melihat Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Lalu di antara mereka ada seorang yang datang kepada orang Farisi. Lalu kemudian datang kepada imam kepala, datang kepada mahkamah agama. Mereka berkumpul, rapat kilat. Apa kata Imam Kayafas? Imam kepala, bukan kepala botak. Imam kepala, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, ahli dari kitabnya sendiri. Tak ada nubuatan itu. Maka apa kata imam kepala? Kalian tidak tahu dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang mati, Yesus, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka mulai tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat, bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Elohim. Dia bernubuat. Apa nubuatan Kayafas? Adalah lebih baik Yesus mati satu orang daripada seluruh
bangsa kita binasa. Maka lihat nomor 53-nya. Maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Paham kau? Yang imam kepala, siapa yang lebih tinggi ilmunya? Tunggu dulu, sisi dulu sedikit. Terus mahkamah agama, siapa yang lebih tinggi ilmunya? Hah? Pendeta, pastor, penipu, atau mereka? Imam kepala mahkamah agama sudah duduk di situ, semua orang-orang hebat, orang Parisi semua hebat. Mana lagi ada nubuatan? Justru mereka membuat nubuatan hari itu juga, tahun itu juga, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita. Dari mana dia harus mati? Dari perampasan orang-orang Roma. Ada nggak imam kepala mengatakan, ente kesalaris, karena sudah tidak buat nenek mengkiper. Kau jangan kau jadikan tempat yang Islam begini dengan gereja. Di gereja boleh kau nipu jemaat, di sini no. Pada saat bayi Yesus ingin dibunuh oleh Raja Herodes, karena Raja Herodes tidak menginginkan adanya raja yang bangkit di tengah-tengah kaum Israel. Catat itu. Pada saat dia dewasa, iblis ingin membunuhnya. Apa tujuan iblis ingin mencobanya? Karena iblis melihat peluang nama Yesus bisa dijual kepada anak Adam, supaya anak Adam tidak menyembah Tuhan tetapi menyembah kepada Yesus. Catat itu. Yang ketiga, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, ingin membunuh Yesus. Karena apa? Karena takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Catat itu. Bagaimana dengan Yesus? Berpesan dia, kepada angkatan jahat diberikan tanda bangkit pada hari ketiga. Iblis, penguasa dunia, dilemparkan keluar dari kubur. Yohanes 12 nomor 31. Itu kata Yesus. Iblis mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa segala yang ada di awan-awan. Efesus 2 nomor 2, iblis penguasa cakrawala langit. Yohanes kemudian 12:31, iblis penguasa bumi. Segala kuasa langit dan bumi telah diberikan kepadaku. Yudas telah menerimanya. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadilah Kristen. Jadi Kristen ini adalah penyembah iblis dalam nama Yesus Kristus. Catat. Itu fakta real. Sekarang pertanyaan saya, benarkah Yesus mengatakan dia harus pergi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur? Benar. Siapa yang tertulis dalam Mazmur 118 nomor 22? Batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa? Yesus. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Yesus. Berarti ketika Mazmur 118 Anda akui Yesus, maka nomor 17-nya juga adalah Yesus. Di Mazmur 118 itu Yesus mengatakan, aku tidak akan mati, tetapi aku akan tetap hidup. Apa tujuannya malaikat turun memberikan kekuatan? Supaya Yesus disalib. Pret. Dia datang memberi kekuatan Yesus untuk supaya persiapan terangkat ke langit. Baca Mazmur 91. Yesus, Matius 4 nomor 4, Matius 4 nomor 6. Jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau di Mazmur bahwa Tuhan akan datang mengutus malaikatnya menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terhentuk kepada batu. Oke? Jadi Yesus ketika berdoa, Bapa, kasih selamat ke kodong. Dia kak mati kodong dibunuh sama tentara Romawi kodong selamatkan saya kak dulu. Apa yang terjadi? Doanya diterima. Turun malaikat menyambutnya. Yesus kau diangkat ke langit. Dan itu dikhutbahkan Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Mesias jasadnya tidak ditinggalkan di kubur. Jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Elohim mengangkatnya ke atas. Yesus itu tidak mengalami kematian. Yang mati itu Yudas. Yang keluar dari kubur itu Yudas. Bantai itu. Jangan kau kemana-mana. Silakan. Yesus dulu. Baik. Ketika Bang Suma mengatakan demikian, ya kecil, Anda boleh menjadi penyesat, boleh-boleh saja. Nenek mukiper. Sebentar dong. Anda mengatakan dari tadi tentang Matius 28 ayat 19 sampai 20 bahwa
Yudaslah yang mengatakan bahwa pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yes. Itu saudara konfirmasi Yes. bahwa Yudas yang mengatakan demikian? Yes, iblis yang mengatakan melalui tubuh. Yes. Oke. Pada Semua waktu, yang mengatakan itu. pada waktu Matius 28 ayat 19-20, apakah Yesus masih ada bersama dengan para murid-muridnya atau Nggak ada. Yesus sudah tinggal? Sudah di atas. Sedangkan di sidang. Nah, Lukas 22, dengar, Anda bertanya saya jawab. Sebentar, Saya ini jawab, kesalahan besar. langsung saya Di jawab. mana Matius 28 Biar ayat 19? kupingmu itu dengar. Kau bertanya, apakah pada saat Yesus itu, dengar dulu, Tuyul, ini saya mau kasih data, Tuyul, tukang tahayul. Ketika orang yang ingin disalib ini masih di sidang, apa kata dia? Lukas 22 nomor 69. Sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Sekarang. Berarti yang di sidang yang akan disalib ini sopo? Sekarang Yesus sudah duduk di atas. Apakah engkau Mesias? Sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti di sidang ini yang disalib ini bukan Yesus. Pakai ini sekali-kali apa? Bang Suma, pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan bahwa Yudas memerintahkan pergilah ke seluruh bangsa menjadi muridku. Pada waktu itu Yudas bersama dengan Yesua berbicara dengan Yudas dan para murid-muridnya yang lain. Hah? Anda mengatakan bahwa Yesua sudah pergi. Hei, Gimana di sih, situ baca Matius 27 nomor 5. Yudas mati dengan cara disalibkan. Sebentar Bang Suma. Pada waktu Yesua bicara ini, maksudnya saya pertanyaan. Pada waktu Yesua berbicara dengan para murid-muridnya termasuk Yudas, apakah Yudas yang berbicara dengan para murid-muridnya? Tuyul, Yudas sudah nggak ada di situ. Gimana sih Anda itu tidak konsisten? Anda yang tidak konsisten. Kamu tahu nggak? Aku tanya dulu. Matius 28 itu kejadiannya kapan? Sebelum penyaliban atau setelah penyaliban? Nah makanya saya tanya, ini apakah sudah terjadi penyaliban? Sudah, itu dia keluar dari kubur hari ketiga, Tuyul. Di mana Matius itu dia mengatakan bahwa itu dia sedang berbicara pada waktu itu Yesua berbicara dengan para murid-muridnya. La haula wala quwata illa billah. Matius 28 itu berbicara kebangkitan dari liang tanah. Baca nomor 18-nya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya murid-muridnya ragu. Makanya muridnya mengira hantu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Betapa dongoknya ini Tukiman. Tukang kibulin manusia, Tukiman. Kira salah nama Prangku. Bukan tukang kibul, bicara. Iya. Ketika Matius 28 itu kejadiannya setelah terbelah kubur keluar hantu. Akulah Yesus. Astagfirullahaladzim. Itu yang keluar dari tanah, itu yang meminta. Kemudian orang menjadikan dirinya soko guru. Itulah iblis dalam rupa Yudas. Makanya di dalam Matius 4, Lukas 4, ketika Yesus dicobai oleh iblis, tidak berhasil memberikan segala kuasa itu, iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana yang tepat itu? Ketika ada yang disalib. Nah, yang disalib ini dikira Yesus, padahal bukan. Astagfirullahaladzim. Makanya tadi saya mencoba merangsang Anda untuk kembali ke pernyataan Yesus. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Matius, Lukas 24:44. Di Mazmur ada ungkapan batu itu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti yang di Mazmur 118 ini adalah Yesus. Sebagaimana Yesus mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur. Di data nomor 17-nya, ketika orang-orang jahat, para orang fasik mengelilingi Yesus untuk ditangkap, apa kata Yesus di nomor 17? Aku tidak akan mati, melainkan aku tetap hidup. Berarti yang disalib dan mati, lalu dia mengecam asam anggur asam, lalu menyerahkan dia, maka matilah dia. Yesus. Bukan.
Itu bukan Yesus. Yang ditangkap bukan Yesus, yang disidang bukan Yesus, yang disalib bukan Yesus, yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Bukan. Wa iyaduna illa syaitanan marida. Itu Quran saya mengatakan. Yang keluar dari kubur yang kalian sembah itu adalah iblis yang durhaka. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada penyesat memakai nama Yesus, berkata akulah Mesias, akulah Kristus, fungsinya menyesatkan banyak orang. Tergenapi enggak? Terjadi tidak? Terbukti tidak? Kalau tidak terbukti berarti Yesus pembohong. Kalau terbukti, mana banyak orang yang mengatasnamakan Kristus? Kristen. Kenapa? Karena Kristen akar katanya adalah Kristus. Berarti Kristen ini adalah orang banyak yang menggunakan nama Kristus untuk menyesatkan orang banyak. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Paham ya? Nah, udah, ada lagi. Gas terus bang, gas, pijak aja bang, sisir dulu, Sisir dulu dong. sisir dulu bang, sisir dulu bang, gas terus, cekek aja bang lawan. Ayo bang, selama ente mau belajar, selama ente mau menggunakan akal, yuk mari kita diskusi sampai 2 tahun pun saya berani. Yang penting ada sisir di sini, kan gitu. Ya, sisir, pegang kayu bang, pukul aja bang, apa anda? Saya daripada saya membuat KO Curhat. KO Bang Prangku, ada kesan Bang Prangku. Saya tangkap kesan Bang Prangku, Anda nggak memahami Bible secara urut. Apakah Anda memahami Bible? Prangku. Izin Bang Ujo. Izin Bang Juma sedikit Bang Juma. Sekarang pertanyaan saya, Kalau kamu menggunakan akalmu, kalau kamu mampu menggunakan akalmu, sebentar Prangku. Izin sebentar Bang Prangku. Bang Prangku, ini sebentar Bang Prangku. Kalau Anda di Komal ini membawa akal Anda, ya, Anda harus bisa mengkaji Matius 4 nomor 6. Ada tertulis tentang engkau Yesus di kitab Mazmur. Berarti ada nubuatan Yesus ini akan diselamatkan oleh Tuhannya dengan cara Tuhannya mengutus malaikatnya. Itu kalau kamu pakai otak. Tapi kamu bawa doktrin kemari. Itu satu poin itu aja harus kamu tekankan. Yesus itu kata iblis. Ketika iblis dicobai oleh Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari bukit itu, apa kata iblis? Apa kata iblis? Ada mengenai tentang engkau, nubuatan tentang engkau di kitab Mazmur, bahwasanya Tuhan Sang Elohim, Sang Maha Pencipta akan mengutus malaikatnya dan menatang engkau dengan tangannya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Artinya apa? Kaki Yesus tidak menyentuh tanah, dia terangkat ke langit. Longor. Lanjut maaf. Ingat ya, ingat sebelum Anda turun, Saudara Prangko. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 sebentar nomor saya 3 bertanya. nomor 13. Sebentar saya tanya ke Bang Suma. Sabar dulu. Ini keterangan paling lama 30 detik. Tadi itu Bang Suma katakan. Oke, silakan. Saya bertanya kepada Bang Suma. Ketika Bang Suma menyampaikan bahwa Yesua itu tidak disalib, ya, sejarah mana yang membuktikan bahwa Yesua itu tidak disalib? Atau peristiwa yang terjadi itu tidak? Oke, baik. Yang pertama, yang Anda harus tahu, TKP terjadi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yang tahu tentang kejadian itu adalah mereka, bukan kita. Sekarang, nggak usah kamu pergi kemana-mana mencari buku sejarah. Baca aja Bibelmu. Catatan kaki di Matius 27 nomor 5 menerangkan Alkitab Sabda. Lihat di Google. Yudas saat itu mati dalam keadaan disalib. Buka sekarang. Ngapain ambil sejarah? Toh orang yang menulis sejarah ini hanya memberikan kisah-kisah yang menurut penelitian mereka. Tetapi apakah Anda tidak percaya data yang ada dalam Bible? Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Yesus berdoa agar diselamatkan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya diterima, doanya dikabulkan. Anda tidak percaya itu? Sampai Anda harus bawa sejarah? Anda tidak percaya Bible? Ayo. Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 12:31, sedikit pun, Yohanes 14 nomor 30,
sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Sementara upaya demi upaya dilakukan oleh iblis untuk membunuh Yesus tidak berhasil, bukan? Nah, sekarang permasalahannya antara Anda dengan saya nih. Kata Yesus, ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Anda memaksakan Yesus mati terkutuk. Anda memaksakan Yesus sebagai penebus segala dosa-dosa manusia. Segala dosa dilimpahkan ke Yesus. Setiap saat Anda mengaminkan pernyataan Paulus yang hanyalah fitnah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk karena kita. Itu fitnah. Dari mana Paulus mengatakan Yesus itu adalah terkutuk? Dari mana? Sedangkan Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Yesus mengatakan, kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kok dia bisa dikutuk? Sementara Yesus mengatakan, Anda dan saya nih, roh kebenaran ketika datang akan memuliakan aku. Siang malam, saya menghabiskan waktu untuk mensucikan Yesus dari orang-orang Kristen yang menginginkan Yesus ditampar, diludahi, ditonjok, ditampar, diseret, ditelanjangin, ditombak, digantung, dibunuh. Itu Kristen. Apakah itu memuliakan Yesus? No. Itu menghinakan Yesus. Sementara kami haram hukumnya. Kami mengatakan Yesus itu ditampar, diludahin, diseret. Yesus itu manusia mulia, Cok. Terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan oleh Allah di sisinya. Maka yang memuliakan siang dan malam kami, kalian menghinakan. Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Berarti roh yang ada di dalam tubuhku ini adalah roh kebenaran. Alhamdulillah, karena saya memuliakan Yesus. Sakit hati saya, Bang, kalau Anda mengatakan Yesus ditampar, dilulain, diseret. Orang Roma memperkaos anak kandungnya, membunuh ibu kandungnya, membunuh ayah kandungnya, mencuri, merampok, dan seterusnya. Dosa-dosa laknat mereka ini Anda tanggungkan ke orang suci Yesus. Di mana otak ini? Mereka yang melakukan maksiat, membunuh, menjajah, merampas, merampok. Tapi dosa-dosa yang diambil alih oleh Yesus, gak mungkin. Gak mungkin. Mereka hanya melegalkan perbuatan maksiat dengan mengharapkan dilimpahkan kepada Kristus. Siapa yang menjanjikan itu? Iblis tentunya. Sama seperti iblis ketika datang kepada Adam. Adam, makanlah. Justru kalau kau makan, kau dalam hidup kekal. Kau tidak akan mati. Makan, makan, makan. Inilah yang terjadi sama Kristen. Iblisnya datang, sembahlah Kristus, sembahlah Kristus. Padahal Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Mengenal Yesus yang Engkau itu. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Kata siapa? Kata Yesus. Lalu kenapa kemudian sekarang Yesus ini yang Ahad? Yesus ini yang kemudian sebagai Shema, yang harus dipanggil. Nama Tuhan Yesus. Yang ngajarin siapa coba? Iblis yang menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus. Terakhir dari saya, Bung. Mungkin sesi berikutnya Anda boleh datang lagi. Terakhir, ini berupa pertanyaan. Boleh Anda jawab sekarang, boleh juga Anda tidak jawab. Tapi renungkan. Yesus berkata kepada muridnya ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, nubuat Yesus ini apakah berhasil? Berhasil tidak iblis penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Pertanyaan saya ulang, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Di mana penyesatan dimulai iblis di abad pertama. Kata Yesus, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Itu pertanyaan saya. Saya akhiri untuk sementara. Silakan. Nyisir dulu. Lanjut. Masya Allah. Izin saya tambahkan sedikit, Bang Zuma. Izin, Bang. Ya. Jadi tadi pertanyaannya, apakah Yesus itu benar disalib atau tidak? Padahal menurut sejarah Yesus itu disalib. Apa buktinya? Kita nggak usah pakai buku sejarah. Betul dikatakan Bang Zuma. Kita pakai Bible, pakai perkataan Yesus. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu.
Jadi kuasa kegelapan itu sudah mulai berlangsung, segera berlangsung. Nah, kuasa kegelapan itulah yang kemudian mengobrak-ngabrik sejarah pada kala itu. Al-Quran mengecam ahli kitab, yang mereka itu adalah dituduhkan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Yesus juga mengecam perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu adalah penyesat banyak orang di muka bumi ini, kawan. Kita nggak perlu pakai buku sejarah. Jelas kekuasaan gelap itulah yang akan menguasai pada masa itu dan memutarbalikkan fakta sejarah apa yang terjadi di zaman itu. Makanya dikatakan di Mazmur 118 itu, saya lupa datanya nomor berapa, bahwasanya dia akan menerangkan apa yang Tuhan perlakukan kepada diri Yesus dan apa yang diperlakukan Tuhan kepada mereka. Mazmur 118 tadilah jawabannya. Demikian dari saya, Bang Zuma. Silakan tanggapi Bang Franco. Keren mau kali, tabur Bang. silakan. Oke, silakan. Saya tidak kabur, tapi saya mau menjawab bahwa ketika Bang Zuma dan kawan-kawannya mengatakan bahwa itu tidak tertulis di dalam salah satu sejarawan atau siapapun tidak pernah menuliskan tentang hal itu, hanya Anda mengatakan bahwa hanya based on Bible dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bukti di mana Bible mengatakan bahwa Yesua itu tidak disalib. Sedangkan di dalam Bible itu tertulis para murid-muridnya menjelaskan bahwa Yesua itu disalib. Pertanyaannya, bahwa di mana Yesua itu tidak disalib dalam Bible? Perkataan secara eksplisit bahwa Yesua itu tidak disalib. Sedangkan semua dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu mereka telah menggambarkan, Paulus telah menggambarkan bahwa Yesua itu disalib. Sedangkan Bang Zuma mengatakan bahwa, dan kawannya mengatakan bahwa dalam bukti secara empiris dalam kitab suci bahwa Yesua itu tidak disalib. Nah, pertanyaan bahwa di mana ketika Anda mengatakan bahwa Yesua itu tidak disalib, sedangkan sejarawan menulis tentang kisah penyaliban itu di dalam salah satu sejarawan Yahudi juga mengatakan demikian, dan itu membuktikan bahwa ada sebuah hal yang sangat official untuk menyatakan bahwa Yesua itu disalib. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Yesua tidak disalib, hanya mempergunakan Bible, sedangkan Bible tidak membuktikan bahwa Yesua itu tidak disalib. Nah, ini adalah salah satu narasi omong kosong yang artinya Anda sedang memanipulatif pikiran. Itu poin pertama. Poin kedua adalah ketika Anda membawa tentang Galatia 3:13 berkata bahwa Rasul Paulus itu mengatakan tentang kutuk, bahwa Rasul Paulus itu hanya mengulangi kembali, atau Apostolos Paulus, saya tidak menyebut Rasul tapi saya menyebut Apostolos, bahwa Apostolos Paulus itu berbicara tentang untuk mengulangi tentang apa yang ditulis dalam kitab Ulangan, ya, bahwa di mana Yahweh atau Elohim mengutuk orang-orang yang pembuat kejahatan, itu orang-orang itu harus digantung di atas kayu, itu hanging on the tree, itu mereka itu adalah terkutuk. Maka ketika dia tidak diturunkan pada waktu yang sama, maka Elohim mengutuk orang tersebut. Pada waktu penyaliban, bahwa Yesua pada waktu yang sama Yesua diturunkan dari tiang salib, maka Yesua itu tidak dikutuk, tetapi Apostolos Paulus mengatakan bahwa Yesua mengambil jalan kutuk untuk misinya adalah penyelamatan tersebut. Bukan berarti Rasul Paulus itu atau Apostolos Paulus itu memberikan kutukan kepada Yesua. Itu pemahamannya itu gagal total. Bang Zuma dan kawan-kawan itu gagal total. Tidak memahami tentang apa yang dijelaskan oleh Apostolos Paulus dalam Galatia 3:13. Kau lah yang gatot, enaknya kau bilang kami gatot. Iya, sebentar. Bang Franco, pertanyaan Bang Zuma ya tentang bukti bahwasannya iblis berhasil menyesatkan. Jangan dulu Bang. Saya belum sampai ke situ. Saya mau kasih clue-nya bahwasannya. Saya mau kasih clue-nya nih, Bang. Saya mau bicara sedikit. Bukan, maksud saya gini, supaya Abang nanti mudah untuk masuk lagi dan menyampaikan. Saya kasih clue-nya. Abang baca Matius 4 ketika Yesus dibawa ke Yerusalem ke atas bait Allah. Nomor 6-nya Abang baca, iblis saja ya menyatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Dia sedang menyesatkan tentang menyebutkan Yesus sebagai anak Allah. Anda tersesat dengan menyatakan dia adalah sang Allah. Clue dari saya, Bang. Pikirkan itu. Lagi-lagi Bejo tidak mengerti apa yang pertanyaan yang
Iya. Ya gimana ya? Ya tidak masuk poin-poin yang saya bertanya gitu loh. Makanya kalau diskusi ke atas, isi kepala tuh ditambah isi kepala. Dipasang isi kepala ke jangan kosong. Jadi gitulah. Isi kepalaku sangat penuh dengan Nggak ada. Kalau ada isi kepala nyambung dari tadi, Bos. Ini nggak nyambung. Capek kita. Bang Prangko, dijawab aja pertanyaan Bang Zuma. Berhasilkah iblis menggunakan nama Yesus dan dia menyesatkan banyak orang? Tahan di situ dong. Iya, oke. Tahan di Nanti situ. dijawab Saya ya, mau Bang ya. bertanya Nanti kepada dijawab Bang Heri. ya. Bang Heri, sebentar. Saya tanya kepada Bang Heri. Ketika Anda mengatakan bahwa bukti empiris di dalam kitab suci bahwa Yesua tidak disalib, pertanyaan sih saya, di mana kitab suci menuliskan bahwa Yesua tidak disalib di dalam kitab suci? Di mana ya secara eksplisit bahwa Yesua tidak tertulis? Tadi Yesus mengatakan loh. Itu kan Anda mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan. Sebentar, ketika Anda mengatakan. Anda bertanya, kami jawab. Loh, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, di mana di dalam kitab Anda membawa kitab suci yang akan membuktikan? Di mana kitab suci mengatakan bahwa Yesua not crucified? Oke. Dan di mana Yesus sebentar, di mana ada sejarawan yang mengatakan bahwa Yesua tidak disalib? Sejarawan. Ya, harus ada yang mengatakan dong. Bahlul. Ini sudah keluar bahasa dosen ini kepadamu. Ya. Itu udah kasar, tidak boleh kasar. Memang Bahlul Anda. Tidak boleh kasar itu halus. Kita bicara itu halus. diskusi pakai otak, Bang. Itu halus, itu sangat halus, Bahlul. Itu sangat halus. Daripada Yesus mengatakan bodoh, masih penting aku Bahlul. Jadi gini, saudaraku. Ketika Anda bertanya tentang sejarawan, kau tahu tidak Lukas, Markus, dan penulis Matius, Yohanes itu siapa? Itu penulis sejarah, bukan murid Yesus. Buku-buku mereka tidak ada validasi dari Yesus. Catat itu dulu. Bukan firman Tuhan bukumu itu, bukan. Itu penulisan sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang yang pertanyaan, Anda mengatakan bahwa itu adalah tulisan-tulisan mereka yang tidak tervalidasi. Tetapi di mana engkau menggunakan tulisan-tulisan itu untuk menyatakan bahwa Yesua itu tidak disalib? Bagaimana mungkin standar ganda? Karena itu yang kamu gunakan untuk membuktikan penyaliban Yesus dan buku itu sendiri. Dengar. Siapa yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Elohim atau iblis? Jawab dulu. Jawab dulu. Itu kuncinya itu di situ. Kalian ini anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Pertanyaan saya, jangan sebentar. Penyaliban itu, dengarkan pertanyaan saya. Penyaliban itu rencana Tuhan Elohim atau rencana iblis? Jawab. Kalau ditanya itu dijawab. Nanti kusisir alis kau ya. Alis kau kusisir nanti. Woi, jawab. Itu aja lah. Diam dulu. Jadi jawab, jangan kemana-mana. Diam dulu, Blender. Diam dulu. Oke, saya jawab. Itu adalah rencana dari Bapak itu sendiri. Mana dalilnya? Sebentar dulu. Saya butuh dalil. Di mana Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar demi untuk menebus dosa? Tunjukkan dalil. Sebentar dulu, Bang. Kita jelaskan dulu. Anda mempertanyakan, kita jawab dong. Tunggu, sabar. Tarik nafas. Saya butuh dalil kok. Dalil. Sebentar, dari tadi saya butuh dalil, Anda tidak mempunyai dalil. Bermandikan dalil. Kalau saya bicara semuanya dalil. Data dulu baru jelasan. Yohanes 8, dengar. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Memang ada bapak yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, tapi bapak iblis. Apakah betul yang kau sembah selama ini adalah iblis? Karena yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Kamu ingin membunuhku karena kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu siapa? Iblis. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Saya bertanya samamu, betulkah kamu ini menyembah iblis yang menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Jawab. Bisa saya menjelaskan sedikit?
Saya butuh dalil. Sebagaimana saya kasih dalil bahwa yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8:37 sampai 44. Dalil. Yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Oke. Sekarang kau mengatakan bahwa yang menginginkan kemudian penyaliban adalah Bapa. Berarti yang Bapa yang kau maksud di sini adalah iblis. Betulkah Kristen penyembah iblis? Jawab. Sebentar. Poin pertama saya jawab. Sesuai dengan dalil apa yang Bang Suma katakan, bahwa itu adalah keinginan iblis. Betul. Keinginan iblis untuk membunuh Yesus. Andai kamu. Sebentar. Belum ada penjelasannya. Oke. Udah terjawab kan? Diam Udah terjawab. Diam dulu. Terus tadi kenapa kau mengatakan Bapa Tuhan Elohim yang menginginkan? Belum saya sampai di situ. Oke, saya kunci. Oke. Yang menginginkan penyaliban iblis. Oke, lanjut. Belum, makanya diam dulu. Lanjut. Ketika iblis menginginkan bahwa Yesus harus mati, oke? Itu adalah keinginan iblis. Apa tujuannya? Itu ada dalilnya, keinginan dia. Untuk apa? Kita lihat. Pada waktu Yesua dilahirkan, itu sudah ada keinginan iblis untuk, karena iblis tahu bahwa Yesua akan datang menyelamatkan. Maka misi daripada Yesua untuk datang penyelamatan ini, iblis ingin untuk membunuh dia. Itu keinginan iblis untuk membunuh. Berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Sebentar. Berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Sebentar, Bang, sebentar. Apakah Bapak berhasil tidak iblis? Iblis gagal. Ya tahu, makanya Bapak mengutus malaikat untuk menyelamatkan Yesus. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Iblis gagal membunuh dia. Iblis gagal membunuh Yesus. Sebentar, jangan dulu. Berarti yang dibunuh ini siapa? Sebentar, diam dulu. Berarti yang dibunuh ini siapa? Sebentar, aku ngerti apa yang Abang semua maksudkan. Anda mengerti, kamu sudah menjawab. Jangan bersuka cita. Mohon, diam. Saya bertanya, siapa yang menginginkan penyaliban? Anda menjawab iblis. Berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Anda mengatakan tidak berhasil. Oke, berarti alhamdulillah, bukan Yesusku yang disalib, tetapi Kristusmu, yaitu Yudas. Thank you. Ya oke, Anda berthank you, Anda victory. Tapi belum saya belum Yesus tidak berhasil dibunuh iblis. Ya, tetapi tetap aja kemudian ada penyaliban. Siapa yang disalib? Belum sampai selesai aku jelaskan, Bang Zuma. Siapa yang disalib? Ya, ingat, Yesus tidak disalib. Lalu yang disalib siapa? Ya, sisir rambut dulu. Yang disalib siapa? Ya, Abang sisir rambut dulu, Bang, sisir rambut dulu. Biar aku jelaskan. Sisir rambut dulu. Yang disalib siapa? Ya, sisir rambut dulu, Bang. Sisir rambut. Anda mengatakan iblis tidak berhasil menyalibkan Yesus. Iya, makanya. Tapi penyaliban itu tetap ada terjadi. Pertanyaan saya, siapa itu yang disalib? Bolehkah saya menjawab? Silakan. Abang sisir rambut dulu, sambil sisir rambut dengar saya bicara. Oke? Guru Dayan. Silakan. Ya, yang silakan, anak muridku yang baik, silakan. Ya, oke, baik. Silakan Anda putar lidah Anda sampai melilit sampai ke lapangan Senayan. Tidak ada putar lidah. Nah, ingat, Anda mengatakan iblis tidak berhasil menyalibkan Yesus. Sebentar, Bang, sebentar. Silakan. Ketika saya menjawab, Abang harus mendengar biar bisa diskusi ini berjalan dengan baik, ya. Abang Sumaku yang terhormat, ya. Bahwa Yesua dia memang benar-benar dia itu mati atas keinginan oleh iblis. Tetapi iblis itu gagal. Tadi Anda mengatakan diam. Iblis itu tadi Anda mengatakan tidak berhasil. Sekarang Anda putar balik lidah Anda. Memang berhasil. Mana yang betul? Jangan dipotong, Jun. Hei, mana yang betul? Iblis berhasil menyalib Yesus atau iblis tidak berhasil menyalib Yesus? Kok tabrakan? Melilit lidah lagi nih jemaat gereja yang kayak gini. Ajaran pendeta ya gini. Diajarkan untuk seperti ular. Cerdik seperti ular. Hah? Ular itu iblis, kau diajari cerdik seperti iblis memang. Tadi Anda mengatakan iblis tidak berhasil. Sekarang Anda mengatakan berhasil. Mending turun deh, kabur. Nah, lari cepat.
Mumpung saya nggak lihat. Kabur. Cepat. Kabur. Mumpung aku nggak lihat. Sisir rambut dulu lah, Jum. Hah? Cepat. Cepat. Anda mengatakan tidak berhasil, kemudian Anda mengatakan berhasil. Itu tadi belum dijawab juga Bang Juma ya. Berhasil nggak iblis? Siapa itu yang menjadi pengikutnya iblis? Itu belum dijawab. Itu juga enggak. Itu Enggak baru dijawab berhasil juga. doang tadi. Belum sampai siapakah belum nih ya. Halo. Sampai siapakah belum nih ya. Halo. Sebentar, Bang. Banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan Makanya ia tidak dengar baik-baik berkuasa begini, sedikit bahwa pun iblis memang menginginkan atas bahwa Yesua itu harus mati. Tetapi Yesua tidak mati, artinya dia gagal dalam hal bahwa misi yang dilakukan oleh iblis itu gagal total. Dalam arti bahwa Bapa mengetahui tentang apa yang rencana bahwa kematian Yesua untuk menyelamatkan manusia. Sehingga terjadi sebentar dong. Ini kan Dari mana kematian Yesus menyelamatkan manusia? Ilmu dari mana itu? Iblis menginginkan Kok tiba-tiba kau selipkan supaya konsep gereja Yesua masuk? itu mati dan Kenapa kau selipkan itu masuk? Ternyata Hei, iblis itu gagal kenapa dan kau Yesua selipkan itu mati konsep dan itu dia bangkit masuk? mengalahkan maut. Makanya Yesua itu hidup. Astagfirullahaladzim. Udah. Pret. Ngapain kau selipkan itu? Memalukan. Anda lupa sekali. Bang Prangko. Tujuan tadi Memalukan Kristen. sekali. Memalukan sekali. Anda lupa tentang Kristen. Memalukan sekali. Menyatakan Sangat Yesus memalukan. disalibkan untuk penebusan dosa. Kalau iblis gagal menyalibkan Yesus, Sangat membunuh Yesus, memalukan. dosa Sangat Anda sampai memalukan. tebus. Saudara, Sangat memalukan. Bisa-bisanya kau selipkan masuk itu dosa. Oke lah, itu kalian punya dosa. Terima kasih banyak. Bukan saya KO, tetapi kalian tidak mau mendengarkan apa yang kita jelaskan. Aduh. Oke, tidak ada masalah. Masalahnya? Ya, tidak ada masalah. Ya, bahwa bukannya Juma ini, apa masalahmu Juma? Masuk si John. Ya, Aduh, parah. Lanjut Bang Juma, mana tahu Apa si John masalahnya? menjawab siapa yang ikut si iblis Oke, Bang tadi Juma. yang banyak itu siapa? Oke, Bang Prangko. Thank you, Bang. Thank you. Sorry, Bang, ada kata-kata yang kurang berkenan, Bang. kita Ya. cuma berdiskusi. Siap. kau tertarik dengan Kristen kah Juma? Oke, Bang Franco, thank you Bang ya. Thank you, Bang. Ya, makasih Bang. Thank you, Bang. Maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Salut juga ya buat Bang Nggak ada Prangko kata yang menggunakan salah. data dan dalil berusaha untuk Siap, menjawab. makasih ya, Bang. Ada Thank kata yang you. salah. Saya salut juga Artinya kita dengan ada Bang Prangko. berdiskusi untuk tukar pikiran Bang, bukan berarti kita Oke, menolak. thank you. Saya tetap menerima apa yang disampaikan, tidak Ini saudara kita baik. Tukar pikiran, cakrawala berpikir untuk menguji setiap apapun yang kita terima ya. Jadi saya Oke, thank you, saudara. Thank you. Ya, John. Siapa yang mau diskusi bilang pelan-pelan bicaranya, jangan terlalu. John, kau masih di jalan? Sudah, saya sudah di rumah. Kenapa? Oke, syukur. Nah, Oke. John, yang menginginkan Kenapa? penyaliban terhadap Kristus Yesus anak Maria, iblis atau Tuhan? dua-duanya. Tim ya. Ya sama gitu John. Kerjasama maksudnya. Dua-dua. Kerjasama. Dua-duanya. gitu. Nah, itu pertanyaan konyol yang di atas itu. Itu kerja. Kalau berarti kerjasama kau bilang. Nah, sudah Jadi Tuhan kau sama diam iblis dulu, kau diam, kerjasama. aku dengan Padahal Juma. itu bertentangan Yang loh, tidak ada John. otak, yang tidak ada otak, tolong mute dulu. Saya kan kamu anggap Juma ini guru. Biar saya diskusi dengan Juma. Yang murid-murid itu diam di atas. Parah. Nah, tertawalah sampai puas kamu. Tolong kamu tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi menginginkan penebusan dosa dengan darah manusia. Tolong dalil, silakan. Apa? Yang kau minta dalil seperti apa? Karena dari tadi kau framing terus. Imamat 1 nomor 2.
katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi menginginkan korban manusia untuk menebus dosa manusia. Silakan. Kamu tadi sudah bicara dan itu jawabannya seperti apa yang kamu sudah jawab. Terus kamu memaksa saya untuk membuat sebuah dalil lain yang mengatakan di mana Tuhan menuntut manusia. Ya, padahal tadi sudah Anda mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama ketika orang berdosa mereka harus membawa korban persembahan seperti binatang untuk penebus salah itu atau penebus dosa itu melalui darah. Ketika darahnya dicurahkan, maka dengar dulu, karena Anda belum paham, maka saya mau berikan pemahaman kepada Anda. Maka disitulah dengan mereka menyembelih binatang tersebut, maka darah itu tercurah, maka disitulah korban penghapus dosa. Pertanyaan saya apa, John? Kacau ini Bang Juma, ini nggak nyambung ini Bang Juma. Nggak nyambung. Pertanyaan saya memang nggak ada jawaban. Di mana? Aku mau bertanya kepada Anda. John, Tuhan coba baca Yohanes 3:16 dulu, John. Kan Biar Tuhan tahu itu coba. maha adil, Bang. Yohanes 3:16 dulu, mulai dari situ aja, John. Yohanes 3:16 dulu coba, biar lurus. Yang di atas dia, mute kau di atas. Aku nak bicara dengan Anda. Sok kali kau John. Bagus kau panggil aja Tuhan kau John, berantem sama aku yuk. Kalau menang aku mau ke Tuhan kan yuk. Ayo John yuk, main. Ayo. Kalau aku menang jangan kau Tuhan kan dia. Itu yuk. Diam kamulah. Diam. Kok jadi ribut? Jangan begaduh lah, jangan kroyok. Diam. Pertanyaan saya, di mana Anda kan mengatakan bahwa yang menginginkan penyaliban juga itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Tuhannya Nabi Musa menginginkan korban persembahan darah manusia untuk nebus dosa manusia. Di mana itu tertulis? Silakan. Kalau kau melihat Yohanes 3 ayat 16 itu jelas, ya, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dengar dulu, dengar, jangan geleng kepala. Kan nyambung ke situ kan Bang. Karena ini adalah konsep kekristenan yang kami pegang. Kenapa kamu harus kejang-kejang ketika saya berbicara tentang konsep kekristenan? Ya Allah ya Karim, kita pula yang kejang. Anda memfitnah Tuhan. Gitu Anda memfitnah Tuhan bahwa penyaliban itu keinginan yang Tuhan bekerja sama iblis. Anda yang memfitnah. Tadi itu sangat memfitnah. Ulang lagi kalau gitu. Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus itu Tuhan atau iblis? Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk mati dan menebus dosa manusia. Dengar ya, bahwa sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Diam. Jangan kau membodoh, ini bukan gereja. Ini hal penting untuk dibahas. Terkait dengan Islam juga membahas salib. Kristen juga agama dari luar Yahudi bawa salib. Pertanyaan saya, yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus itu iblis atau Tuhan? Ini kan itu pertanyaannya kok larinya kemana-mana. Makanya jangan mute. Kalau sudah saya mute, kalau debat diam. Kalau kau nggak menjawab diam. Disesatkan kau John. Kalau Yohanes 3:16 kau bawa, berarti Yesus nggak percaya pada Sang Allah itu sebagai Tuhan. Dengar dulu. Masa dia mati habis itu? Jangan dimiliki. Situ katanya harus hidup. Medis saja nggak ada muncul. Kalau kita bicara tentang bukan hanya Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Kita harus berbicara kenapa Tuhan Yesus. Anda atau harus setan? bertanya. Mute lagi. John, siapa yang menginginkan pembunuhan atas Yesus, John? Pertanyaannya, John, siapa yang menginginkan pembunuhan atas nama Tuhan? Itu Yesus. Siapa yang menginginkan? Pecahkan piringnya, John, nama kau ya, John ya. Berapa kali ditanya, siapa yang menginginkan? Ya siapa yang menginginkan? Jangan kemana-mana, kau jawab aja. Saya sudah katakan dua-dua. Dua-dua? Iya. Bahwa memang Yesus diutus secara khusus dari surga
untuk konsep keselamatan. Tetapi iblis itu juga tidak tahu bahwa kedatangan iblis. Yesus adalah membawa keselamatan itu sendiri. Sehingga yang iblis saya juga mau tanya, membunuh tolong Yesus. tunjukkan di mana Bapak mau menebus dosa manusia dengan darah manusia, itu tertulis di mana, Tukiman? Kalau tertulis secara langsung bahwa Bapak mengatakan aku mau supaya anaknya itu mati karena penebusan dosa, memang tidak. Tetapi di ayat-ayat lain itu menjelaskan secara detail. Waduh, tipu tangan lagi. Lalu dari mana kau dapat ilmu bahwa Tuhan menginginkan kemudian makanya kau lihat dulu. Itu dari mana ilmunya? Itu aku bilang kalian ini tukiman memang. Tukang kibulin manusia. Begini, pertanyaanku seperti ini. Tolong tunjukkan berapa nomor sendalnya Nabi Muhammad. Itu kan seperti tidak itu. bisa. Karena Ya, Tuhan mengatakan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu Tuhannya sendiri yang mengatakan jangan kau bunuh Yesus. Bukan, kalau kenapa kau mengatakan bunuh Yesus? Ketika kemudian ada orang yang membunuh Yesus, itu keinginan iblis. Kenapa kau mengatakan itu keinginan Tuhan? Berarti Tuhanmu iblis, gitu. Bu, itulah pemikiranmu yang botol begitu. Ya kalau begitu mana dalilnya? Sedikit. Mana dalilnya Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar untuk menebus dosa orang yang jahat? Mana dalilnya? Karena kau hanya berpikir di mana saja